Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas kini. Perkenalkan, saya Ibu Evi Yuliati yang akan memberikan pembelajaran fisika kepada anak-anak hebatku semua. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang arus listrik dan pengukuran. Nah, banyak yang menganggap pembelajaran fisika itu sulit, tetapi sesulit apapun itu, jangan pernah ragukan potensi kalian dan jangan takut salah. Mengapa? Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, anak-anakku semua, Anda semua peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arus listrik, ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat membaca alat ukur arus listrik amperemeter. Dan yang ketiga, anak-anakku semua mampu menghitung nilai besaran listrik dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Kita mulai dari yang pertama, konsep arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Nah, tentunya kita semua tidak asing lagi dengan listrik. Lampu kita, laptop kita, itu semua bisa dinyalakan karena adanya arus listrik. Betul. Nah, pertanyaannya, apa sih definisi dari arus listrik itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Nah, di sini didefinisikan arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Jadi di dalam penghantarnya apa? Kawat. Kawat listrik itu ada muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Nah, secara matematika dapat dituliskan, anak-anakku bisa lihat di atas. Ya. I itu adalah besaran kuat arus, satuannya adalah ampere, dan Q adalah muatan listrik. Jadi muatan ini mengalir di kawat penghantar. Kita beri simbol Q untuk muatan dan satuannya adalah coulomb, dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Baik. Nah, arus listrik itu dapat mengalir jika rangkaiannya dalam rangkaian tertutup. Artinya di rumah anak-anakku ada saklar kan, di situ ada on off. Jadi ketika kita on kan berarti dia rangkaiannya tertutup. Jadi ketika di off kan berarti rangkaiannya dalam keadaan terbuka. Nah, kemudian bagaimana arah arus listrik tersebut? Nah, arah arus itu mengalir dari anak-anakku pernah melihat baterai kan, bahkan mungkin sering melihat. Di situ ada kutub apa saja? Kutub positif dan kutub negatif. Nah, arah arus listrik itu mengalir dari kutub positif, kita namakan potensial tinggi, ke kutub negatif atau potensial rendah. Itu arah arusnya.
Bagaimana dengan arah elektron? Di situ ada elektron yang mengalir di kawat penghantar. Nah, arah elektronnya itu sebaliknya, mengalirnya dari potensial rendah, dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, selanjutnya, apa sih alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dinamakan amperemeter atau ammeter. Nah, alatnya seperti yang anak-anakku lihat pada gambar, ini adalah ammeter. Oke, cara memasang ammeter ini dengan lampu atau peralatan listrik yang akan kita ukur kuat arusnya dirangkai secara seri ya. Baik. Kemudian bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Nah, anak-anakku perhatikan. Ini adalah gambar amperemeter ya. Ini adalah skala ukur. Ketika anak-anakku lihat di sini ada knop yang berwarna merah, jadi kabelnya nanti dihubungkan untuk kutub positif di kabel yang berwarna kabel merah ini dicolok di knop yang berwarna merah, sedangkan yang knop warna hitam itu pada kutub negatif ya, bisa terlihat. Nah, cara membacanya kita gunakan persamaan ini ya. Hasil pengukuran sama dengan skala ukur. Jadi ketika ini kita sudah kabelnya sudah dipasang, maka jarum ini akan bergerak. Jarum pada skala ini bergerak. Di sini digambarkan ini 0 ya, 0, 1, 2, 3. Jarum ini menunjuk angka di antara 2 dan 3. Berarti skala ukurnya adalah 2,5. Bisa dilihat ya. Kemudian dibagi skala maksimum. Anak-anakku lihat di sini. Di sini ada berapa skala terbesarnya? 3. Jadi skala maksimumnya 3. Selanjutnya, dikali batas ukur. Pada knop yang berwarna merah ini ada angka 5. 500 miliampere. Kita memasangnya di angka 5. Berarti batas ukurnya adalah 5. Jadi hasil pengukurannya dengan menggunakan persamaan ini adalah skala ukur 2,5 dibagi skala maksimum. Skala maksimumnya 3. Kalau skala maksimumnya di sini 5, berarti dibagi 5. Di sini skala maksimumnya 3. Jadi dibagi 3 dikali batas ukur. Batas ukurnya 5 kali 5. Nah, di sini 2,5 dibagi 3 dapat 0,83 kali 5, maka hasil pengukuran pada gambar ini adalah 4,15 ampere, bukan 4,15. Jadi pembacaan angka di belakang koma itu baca satu-satu ya, 4,15 ampere. Paham sampai di sini? Kalau ibu ganti, misalnya di sini menunjuk angka 3, berapa hasil pembacaannya? Hasil pembacaan alat ukur ini. Jadi 3/3 dikali 5 berarti 5 ampere. Betul. Kalau misalnya ini 3, tetapi ibu ganti kabel yang warna merah ini di angka 1. Di angka 1. Ada yang tahu berapa? Berarti hasil pengukurannya dapat kita hitung. Skala ukur 3 per skala maksimumnya 3 juga. Nah, tadi diganti batas ukurnya, bukan 5 lagi, tapi 1. Berarti dikali 1. Maka hasil pengukurannya adalah 1 ampere. Sampai di sini paham anak-anakku? Oke, lanjut.
Nah, ini adalah alat ukur berikutnya. Tadi amperemeter untuk mengukur arus, sedangkan alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik itu adalah voltmeter. Voltmeter. Cara memasangnya dengan alat yang akan kita ukur, misalnya lampu kita mau ukur dengan cara paralel. Yang tadi yang amperemeter dipasang dengan cara seri. Nah, kalau voltmeter dipasang dengan paralel. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembacaan skala alat ukur baik amperemeter ataupun voltmeter ataupun hambatan listrik atau resistor itu dinamakan dalam satu alat avometer. Avometer atau multimeter. Jadi alat multimeter ini sudah mengukur tiga alat, yaitu mengukur arus, mengukur tegangan atau beda potensial listrik, dan mengukur hambatan listrik. Nah, ini adalah gambarnya secara analog. Jadi secara analog. Jadi ini kita hitung-hitung lagi. Sedangkan alat avometer yang ini langsung terbaca. Jadi dia secara digital ya. Baik, kita lanjut hukum Ohm. Definisi dari hukum Ohm, pada temperatur tetap atau pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup itu sebanding atau berbanding lurus dengan potensial antara ujung-ujung. Apa artinya sebanding? Nah, sebelum Ibu jelaskan itu, coba perhatikan gambar ini. Jadi ketika kita menggambar rangkaian, tidak perlu kita gambar voltmeternya atau kita gambar amperemeternya. Kita cukup memberikan simbol. Untuk amperemeter itu disimbolkan dengan A, dan voltmeter disimbolkan dengan V. Kemudian ini lampu peralatan listrik itu memiliki hambatan listrik. Kita beri simbol seperti ini, hambatannya. Nah, hambatan dengan amperemeter dipasang secara seri, tidak ada percabangan. Sedangkan voltmeter, alat ukur voltmeter dengan lampu misalnya ini, itu dipasang secara paralel. Nah, berdasarkan hukum Ohm bahwa tegangan ini berbanding lurus dengan kuat arus. Apa artinya? Nah, lihat di sini ada grafik. Yang horizontal ini adalah kuat arus listrik, dan yang vertikal ini adalah tegangan listrik, satuannya volt. Ketika kita memberikan angka 1, 2, kalau dia 1, maka dia juga berada di sini. Semakin besar kuat arus, maka tegangannya juga ikut besar. Itu namanya sebanding atau berbanding lurus. Jadi tadi persamaannya tegangan sama dengan I kali R. Nah, dalam segitiga, ada yang mengatakan ini segitiga ajaib, V, I, R. Ketika V yang ditanyakan berarti I kali R. Kalau arus yang ditanyakan, maka persamaannya menjadi V per hambatan atau R. Kalau R yang ditanyakan, maka persamaannya menjadi V per tegangan per I. Nah, bagaimana dengan R dan I? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kalau I-nya kuat arus yang mengalir misalnya 1 ampere, tegangannya kita anggap tetap, misalnya 20 volt, berapa hambatannya? 20. Kalau kuat arusnya diganti dengan 2, hambatannya membesar atau mengecil? Mengecil, menjadi 10. Jadi semakin besar arus, hambatannya semakin kecil. Itu artinya berbanding terbalik. Jadi antara kuat arus dengan hambatan listrik itu berbanding terbalik. Tetapi antara tegangan listrik atau beda potensial listrik
dengan kuat arus listrik itu berbanding lurus atau sebanding. Semakin besar arus, tegangan listriknya juga semakin besar. Ini adalah rangkaian seri dan paralel. Nah, coba perhatikan. Jadi ada dua buah lampu yang dirangkai secara seri. Seperti pada gambar, ini rangkaiannya dalam keadaan terbuka, saklarnya terbuka ya, jadi tidak nyala. Apa sih kelebihan dari rangkaian seri itu? Nah, di sini dijelaskan. Kelebihan yang pertama itu membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Kabelnya sedikit. Dan yang kedua, biaya rangkaiannya murah karena kita gunakan kabel tidak banyak. Jadi otomatis biayanya murah. Tetapi apa kekurangannya? Nah, jika salah satu lampunya padam, maka yang lain juga ikut padam. Di sini ada dua buah lampu, kalau ini Ibu anggap tidak ada dulu. Nah, di dua buah lampu ini ada hambatan satunya dan ada hambatan dua. Jadi kalau 3 buah lampu berarti ada hambatan ketiga. Bagaimana menghitung hambatan totalnya, hambatan keseluruhannya kalau dirangkai secara seri? Nah, anak-anakku bisa lihat, untuk menghitung hambatan totalnya untuk rangkaian seri secara matematika dirumuskan seperti ini. Rangkaian seri atau biasa ditulis seperti ini. Jadi rangkaian totalnya adalah R1 tambah R2. Jika 3, maka hambatannya ditambah R3. Itu R total kalau dia seri. Nah, ini apa? Yang ini adalah beda potensial, baterai. Biasanya diberi simbol seperti ini. Yang panjang ini adalah kutub positif dan yang pendek ini kutub negatif. Ini juga positif, negatif. Ada seperti itu. Nah, oke. Kemudian rangkaian paralel. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Anak-anakku bisa lihat. Ini rangkaiannya bercabang. Ini namanya paralel. Jadi ketika ada arus yang mengalir, arus ini akan terbagi. Ada yang mengalir ke bawah, ke lampu yang bawah, ada yang mengalir ke lampu. Apa kelebihannya? Jika salah satu lampunya padam, bagaimana dengan lampu yang lain? Nah, kelebihannya lampu yang lain tetap menyala. Tetapi kekurangannya itu membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatannya juga lebih mahal. Nah, Ibu, di rumah kalian itu peralatan listrik yang ada di rumah anak-anakku rangkai seri atau paralel? Ya, paralel ya. Paralel. Baik. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung hambatan total sebuah rangkaian jika disusun secara paralel? Ini ada 3 buah hambatan. Cara menghitung, ini kan ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, kalau ini disatukan menjadi satu hambatan saja atau hambatan total, berapa? Cara digunakan persamaan seperti ini. Ya, 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya sampai Rn. Rn itu artinya berapa jumlah yang kita rangkai, berapa jumlah peralatan listrik yang kita susun secara paralel. Jadi anak-anakku mudah-mudahan tidak lupa ya persamaan seri seperti apa dan persamaan paralel seperti apa untuk menghitung hambatan totalnya. Nah, gambar berikutnya adalah rangkaian campuran. Mengapa dikatakan rangkaian campuran? Ada yang tahu? Ya, rangkaian di sini ada 4 buah lampu. Nah, kalau kita gambarkan, nah seperti ini.
seperti ini ya. Nah, ini adalah hambatan 1 untuk bola lampu yang pertama. Ini hambatan 2, hambatan 3, dan hambatan keempat. Ini ada 2 buah baterai sesuai dengan gambar. Kutub positif yang panjangnya. Nah, untuk menyederhanakan rangkaian ini dinamakan campuran karena R1 dan R2 itu seri. Jadi R seri 1 itu tadi rumusnya kalau seri seperti apa? R1 tambah R2. Kemudian antara 3 dan 4 R seri 2. Nah, R seri 2 kita hitung dengan R3 ditambah hambatan 3 ditambah hambatan 4. Rangkaian ini kita gambar secara sederhana setelah kita hitung R-nya, R serinya seperti ini. Ibu mulai di sini ya. Jadinya begini. Ini adalah R seri 1, gabungan dari R1 dan R2. Dan yang di bawah ini adalah R seri 2. Kemudian untuk menghitung R akhir, R total akhir, ini dalam bentuk rangkaian apa? Paralel. Masih ingat rumus paralel? Seper R total sama dengan seper R seri 1 yang ini, sudah terhapus, ditambah seper R seri 2. Makanya dikatakan campuran karena kita memulainya seri dulu, kemudian diparalelkan, atau bisa juga sebaliknya, tergantung bentuk rangkaiannya. Paham anak-anakku sampai di sini? Ya, mudah-mudahan paham ya. Baik, kita masuk ke pembahasan soal. Bisa terbaca soalnya? Oke, Ibu baca ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, lampu nomor berapakah yang akan menyala? Jadi di sini ada 3 buah lampu. Ini lampu pertama. Lampu pertama ini. Ini lampu pertama. Lampu kedua dan 3. Nah, kalau saklar yang satu ini ada saklar 1 dan saklar 2, ini ditutup. Saklar satunya ditutup ya. Ini kita tutup. Dan saklar 2 tetap terbuka. Pertanyaannya, nomor berapakah yang akan menyala? Ada yang bisa jawab? Nah, sekarang kalau ini ditutup, ada arus yang mengalir dari kutub positif. Apakah dia akan mengalir ke lampu 2, menyalakan lampu 2? Iya, akan menyalakan lampu 2. Bagaimana arus yang mengalir ke lampu pertama? Menyala atau tidak? Tidak, karena saklarnya terbuka. Jadi lampu 2 menyala. Di sini ada berapa opsi yang 2? Semua ada 2. Kecuali C ya. A, B, D, dan E. Berarti 2 nyala. Yang pertama tidak menyala. Nah, kemudian apakah aliran arus listrik menyalakan lampu ketiga? Jawabannya iya. Nah, saklarnya, kabelnya tertutup. Nah, kemudian arusnya mengalir ke kutub negatif, tidak lagi ke sini. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. Ya. Soal berikutnya. Bisa terbaca? Bisa, Nak? Sebuah muatan listrik sebesar 0,05 coulomb. Apa tadi simbolnya muatan? Diberi simbol huruf Q. Jadi ini ada Q. Q-nya 0,05 coulomb. Mengalir selama 20 milisekund. Apa tadi satuannya?
Milisecond itu berarti menunjukkan waktu. T 20 mili. Kita ubah ke dalam satuan second. Baik. Jadi 20 per 1000. Nah, kita coret ini sudah second ya, sudah bukan mili. Jadinya 2 dibagi 100, waktunya menjadi 0,02 second. Kalau dijadikan notasi ilmiah, maka ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ini dijadikan notasi ilmiah 5 kali 10 pangkat min 2 kolom. Besar arus listrik yang mengalir. Masih ingat rumusnya tadi di awal? Arus sama dengan banyaknya muatan per satuan waktu. Nah, maka kita bisa menghitung arus yang mengalir adalah muatan 5 kali 10 pangkat min 2 kolom per waktu 2 kali 10 pangkat min 2 second. Kita coret ini min 2, 10 pangkat min 2 dengan per 10 pangkat min 2, hasilnya 5 per 2. Yang mana opsi yang paling benar? 5 per 2 itu berarti 2, ya. Nah, barangkali karena waktu sudah cukup, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semua anak-anakku. Tetap semangat. Jangan lupa rajin beribadah ya kepada Allah dan membantu kedua orang tua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.